Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis Muslim nomor 120. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan Al-Mizan. Bacaan Subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi ruang antara beberapa langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah yang mendukungmu atau mengalahkanmu. Setiap orang itu pergi lalu menjual dirinya, maka ada orang yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya. Hadis 121. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetes air yang akhir. Bila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya itu bersamaan dengan tetesan air yang akhir. Bila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang telah dijalani oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersamaan dengan tetes air yang akhir, sehingga dia keluar dari dosa dengan bersih. Hadis nomor 122, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dirinya pernah bermalam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di penghujung malam, kemudian keluar dan memandang ke langit, kemudian membaca ayat surah Ali Imran yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, dan seterusnya hingga akhir sampai ayat yang artinya, maka jagalah diri kami dari azab neraka. Kemudian beliau kembali lagi ke rumah dan bersiwak serta berwudu dan lalu mendirikan sholat, kemudian berbaring dengan miring, lalu bangun dan keluar memandang ke langit seraya membaca lagi ayat ini. Kemudian masuk lagi ke rumah, lalu bersiwak, berwudu, kemudian berdiri melakukan sholat. Hadis Muslim nomor 123, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumahnya selalu memulai dengan bersiwak. Hadis nomor 124, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika beliau bersuci, berjalan, dan memakai sandal. Hadis nomor 125, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid bin Ashim Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia punya istri. Ia berkata, dia pernah disuruh oleh seseorang, berwudulah untuk kami seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian meminta wadah berisi air, lalu dia kucurkan pada kedua tangannya dan membasuhnya 3 kali. Kemudian dia masukkan kedua tangannya, lalu dikeluarkannya, kemudian berkumur
dan menghirup air dari hidung dan satu telapak tangan. Dia memasukkan itu 3 kali. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya, lalu dia mengeluarkannya dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku, masing-masing 2 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, lalu mengusap kepalanya dengan menggerakkan kedua tangannya dari depan ke belakang. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, seraya berkata, demikianlah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 185. Hadis nomor 126 yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila salah seorang dari kamu berwudu, maka hiruplah air dengan lubang hidung, kemudian hembuskanlah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila salah seorang dari kamu bangun tidur, hendaklah menghembuskan hidung 3 kali, karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidung seseorang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 161. Hadis nomor 127 yang artinya diriwayatkan dari Nuaim bin Abdullah Al-Mujammir. Ia berkata, saya pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Dia membasuh wajahnya lalu menyempurnakan wudu. Kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga lebih ke bau. Kemudian tangan kirinya hingga lebih ke bau. Lalu mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga lebih ke betis. Kemudian dia membasuh kaki kirinya hingga lebih ke betis. Kemudian dia berkata pada saya, demikianlah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Dan dia, Abu Hurairah, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kamu sekalian berwarna putih bersinar pada hari kiamat karena menyempurnakan wudu. Maka barang siapa di antara kamu mampu, hendaklah ia memanjangkan warna putih dan sinarnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 136. Hadis nomor 128 yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi tempat pemakaman lalu mengucapkan Assalamualaikum darul qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikum wadittu anta qad rahaina ikhwamana. Artinya, semoga keselamatan tetap padamu, hai perkampungan kaum mukmin. Dan kalau Allah sudah menghendaki, maka sungguh kami akan menyusulmu. Kami senang telah melihat saudara-saudara kami. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara Anda? Beliau menjawab, kamu sekalian adalah sahabatku, dan saudara-saudara kami adalah mereka yang tidak kembali lagi. Para sahabat bertanya, bagaimana Anda tahu umat Anda yang tidak kembali lagi itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagaimana menurutmu? Kamu, kalau ada seorang mempunyai seekor kuda yang putih bercahaya, yang berada di antara kuda-kuda lain yang berwarna hitam legam, tidakkah orang tersebut mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan warna putih bersinar karena bekas wudhu. Dan aku
mendahului mereka di telaga. Ketahuilah, banyak orang yang diusir dari telagaku sebagaimana diusurnya onta liar. Aku memanggil mereka, hai kemarilah. Kemudian ada suara, sesungguhnya mereka telah mengubah ajaranmu sepeninggalmu. Maka aku katakan, menjauhlah, menjauhlah. Hadis nomor 129. Artinya, diriwayatkan dari Humran, budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman bin Affan pernah meminta wadah air, kemudian dia berwudu lalu membasuh dua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur dan menghirup air dengan hidung lalu menghembuskannya. Setelah itu dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara seperti itu. Kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara seperti itu. Lalu dia berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu berdiri melakukan sholat 2 rakaat tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk sholat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 159. Hadis nomor 130. Artinya diriwayatkan dari Humran bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat wajib yang 5 waktu menjadi pelebur dosa antara sholat yang satu dengan yang lain. Hadis nomor 131. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu untuk sholat dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk melakukan sholat yang difardukan bersama orang banyak atau dengan berjamaah atau di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis nomor 132. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidakkah kamu ingin kutunjukkan sesuatu yang dengannya Allah Azza wa Jalla menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, banyaknya langkah menuju masjid, dan menanti sholat demi sholat, maka itulah pengikat atau hubungan seseorang dengan Allah. Hadis nomor 133. Diriwayatkan dari Abu Hazim yang berkata, saya pernah berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia sedang berwudu untuk sholat. Maka dia meneruskan basuhan tangannya sampai ketiak. Lalu saya bertanya kepadanya, hai Abu Hurairah, wudu apa ini? Wudu apa ini? Dia menjawab, hai Bani Faruh, kamu rupanya yang di sini. Seandainya saya tahu bahwa kamu di sini, maka saya tidak berwudu seperti ini. Saya pernah mendengar kekasih saya Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin di akhirat adalah menurut kadar sempurnanya basuhan wudunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis
5953. Hadis 134. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya diberitahu oleh Umar bin Khattab bahwasanya ada seseorang laki-laki berwudu, lalu dia tidak membasuh bagian telapak kakinya sekira sekuku. Maka Nabi SAW melihatnya kemudian bersabda, ulangilah dan perbaikilah wudukmu. Orang itu kemudian mengulangi wuduknya lalu sholat. Hadis 135. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sya' hingga 5 mud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 201. Hadis nomor 136 yang artinya diriwayatkan dari Hamman, ia berkata, Jarir radhiyallahu anhu pernah kencing kemudian berwudu lalu mengusap sepasang khufnya tanpa dilepas. Kemudian dia ditanya, mengapa kamu melakukan ini? Dia menjawab, saya pernah melihat Rasulullah SAW kencing kemudian berwudu lalu mengusap sepasang khufnya. Al-A'mash mengatakan, kata Ibrahim, hadis ini dianggap aneh oleh para ulama karena Jarir masuk Islam sesudah turunnya surat Al-Maidah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 387. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.